Latar belakang. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus menjadikan murid yang memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Untuk itu, sekolah sudah semestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu faktor untuk mewujudkannya adalah dengan penanaman budaya positif. Penanaman budaya positif dapat dirancang dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal yang melekat pada keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama untuk menumbuhkan karakter yang merujuk pada profil pelajar Pancasila dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dimanapun murid berada. Budaya positif di sekolah akan terbentuk dan mengakar kuat jika terjalin kerjasama yang baik antara warga sekolah. Untuk itu perlu adanya pemahaman bersama antara kepala sekolah, guru, dan murid. Tujuan dari tindakan aksi nyata budaya positif adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian, tujuan yang lain adalah mewujudkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Selain itu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terakhir, tujuannya adalah untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata budaya positif ini adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama di kelas, bersama siswa dan guru atau wali kelas. Yang kedua, siswa menerapkan keyakinan kelas secara konsisten. Dan yang ketiga, menguatkan karakter yang positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, mandiri, peduli, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu 1. Sharing diskusi bersama rekan guru tentang budaya positif dan merancang kegiatan persiapan sosialisasi budaya positif. 2. Membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. 3. Sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Berikutnya, menumbuhkan dan membiasakan penerapan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi. Dari anak-anak menuju remaja ya, pola pikir mereka juga banyak perubahan. Misalnya banyak jatuh ke sekolah itu merasa itu kewajiban, bukan tujuan. Jadi betul. Mereka diwajibkan orang tuanya buat datang ke sekolah gitu. Kalau nggak sekolah jadi omelin, intinya kan konsekuensinya seperti itu. Jadi sekolah tuh datangnya kewajiban, bukan merasa jadi kayak beban nggak sih? Jadi kemarin saya punya anak yatim piatu. Dia tinggal di yayasan, 1 bulan nggak masuk. Saya cari tahu informasinya, ternyata ada kakak yayasan yang hubungin ke saya, izin katanya dia dibawa ke Indramayu, katanya gitu kan. Terus pas saya cari tahu, ternyata itu saya nggak tahunya setelah habis lebaran. Itu izinnya pas bulan puasa. Ternyata yang izin ke saya itu adalah dia
Oh, pakai nama orang lain. Menggunakan kakak yayasannya yang seumuran sama dia yang bisa diajak kerjasama nih untuk membohongi saya. Kan hal-hal seperti itu kan berarti kan yang di luar sepengetahuan kita ya Bu ya. Betul. Nah jadi ternyata impactnya adalah dia memang tidak ada apa namanya sih kayak semacam kalau di rumah yang normal itu kan ada orang tua yang mengawasi. Iya, betul. Nah, ini loss gitu loh. Loss control. Jadi dia beranggapan datang ke sekolah itu ya cuma kewajiban dia, kalau nggak datang ke sekolah diomelin sama yayasannya, udah nyampe sekolah cuma lontang-lantung, tidak ada semangat. Nah mungkin salah satunya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nah setelah ketahuan akhirnya dia minta maaf sama saya, menceritakan yang sebenarnya. Jadi jatuhnya makanya dari awal pertanyaan sampai akhir pertanyaan saya banyak menganggap pembentukan anak itu ke karakter. Saya selalu jawabkan karakter karena menurut saya tuh pendidikan di awal itu kebentuknya melalui karakternya si anak dulu. Kalau karakternya sudah bagus pasti yang namanya tanggung jawab, yang namanya disiplin, yang namanya kejujuran, yang namanya apa lagi ya, semuanya gitu itu mengikuti Bu di belakang. Makanya dari tadi saya jawabnya lebih ke karakter yang dibentuk. Nah kalau di kelas rendah kayaknya jarang ya ada kasus kayak gitu ya, jarang kan. Kelas rendah tahu cita-citanya menjadi dokter, cuma gitu doang. jadi tahu pendidikan itu penting. Oh saya harus jadi polisi, saya nggak boleh main lewat berantem maghrib. sama anak, nggak boleh pukul, saya harus nolongin teman. Jadi pendidikan itu penting ya, kembali lagi ke si anak sih Bu, kalau menurut saya ya. Betul. Karena kalau orang tuanya perhatian dan memberi jalan yang benar, pasti kita tahu orang pendidikan itu penting. Berikut adalah membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Oke, apa kabar kalian hari ini? Oke, selamat ya buat kalian semua karena kalian sudah berhasil naik ke kelas 5. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat kalian semua. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita untuk 1 tahun ke depan, saya akan bertanya nih, kalian waktu di kelas 4 itu kan pernah membuat kesepakatan kelas, betul atau tidak? Nah, Misari mau tanya, apa sih kesepakatan kelas itu? Ada yang bisa memberikan sharing tentang apa itu kesepakatan kelas? Boleh raisen? Aturan yang dibuat dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Oke, baik. Aturan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Baik, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Oke? Nah, Misari akan bagikan sticky note. Bisa dibantu oleh Fitri, oleh teman-temannya. Boleh masing-masing menerima 1 buah sticky note. Silakan dibagikan sticky note-nya. Kita akan membuat nih kesepakatan kelas, yaitu apa sih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Silakan kalian tuliskan
Dah. Jangan. Sudah semua dapat sticky note-nya? Silakan kalian tuliskan apa sih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Silakan. Siswa membuat peraturan kelas, menuliskan di sticky note yang dibagikan. Setelah peserta didik menuliskan aturan atau kesepakatan yang ingin mereka lakukan, mereka menempelkan sticky note yang sudah dibagikan ke papan tulis. Silakan anak-anak boleh menempelkan di papan tulis. Bagian Putri dulu, silakan. Tempelkan bagian yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Boleh yang sebagian, boleh yang tidak boleh dilakukan. Silakan putranya untuk menempel di sebelah sini semuanya. Yang sudah boleh kembali ke baik, kalau sudah selesai boleh kembali ke bakulnya masing-masing. Terima kasih karena sudah menempelkan dan membuat kesepakatan kelas bersama. Ada yang tidak boleh, yang boleh dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, budaya 5S, belajar dengan asik, serius, dan santai. Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah berkata kasar, tidak jauhi bully, membuang sampah sembarangan, dan tidak boleh berkata kasar. Lalu tidak berkata sia-sia. Oke, baik. Itulah kesepakatan kelas kita hari ini. Kita akan membuat kesepakatan kelas itu dalam satu folder, satu kertas file yang akan kita tempel di ruang kelas kita masing-masing. Terima kasih atas kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Misari mohon kalian melaksanakan semua kesepakatan kelas itu dengan baik dan tertib. Terima kasih anak-anak baik, kalian sudah membuat kesepakatan kelas 5B. Ini adalah kesepakatan kelas 5B yang akan kalian lakukan untuk kegiatan kita 1 tahun ke depan. Adakah yang keberatan dengan kesepakatan kelas kalian? Benar? Sekali lagi Misari bertanya, apakah ada yang berkeberatan dengan kesepakatan kelas kalian? Oke, kalau begitu terima kasih dan semoga kita semua bisa melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan baik.
Akhir kata, Misari mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua untuk kegiatan kita 1 tahun ke depan. Terima kasih semuanya anak-anak baik. Ya. Untuk memenuhi sistem penjaminan mutu internal, maka di setiap kegiatan kami melakukan absensi terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu hebat sudah hadir di kegiatan kita hari ini, destinasi budaya positif kepada adik SDG 4 Kota Bekasi. Bapak Ibu, terima kasih dukungannya dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik dan komite sekolah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan belas asih. Sudah siap Bapak Ibu? Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Nah, tujuan kegiatan kita melalui diseminasi aksi nyata ini, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami konsep inti budaya positif dengan baik, mewujudkan budaya positif terutama keyakinan sekolah sebagai wujud kesepakatan bersama, membangun komunikasi dua arah dengan murid, sehingga mampu mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan murid. Yang keempat, menerapkan praktik segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Yang kelima, memposisikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer agar tercipta kenyaman belajar murid. Nah, latar belakangnya, sekolah adalah suatu tempat belajar dan mengembangkan karakter murid. Untuk diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri dengan situasi yang nyaman, akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun pengembangan budaya positif yang dapat mendukung tercapaian tujuan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dibutuhkanlah budaya positif di sekolah. Tujuannya menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ini diciptakan, menumbuhkan budaya positif, lalu menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid, mendisiplinkan diri murid sesuai dengan keyakinan kelas. Yang keenam, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Yang keenam, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang berdua, silakan Bapak Ibu siapkan kertas selembar.
Atau gini, Bapak Ibu tuliskan di dalam kertas di salah satu tangan Bapak atau Ibu. Boleh sebentar. Jadi Bu Lala ada kertas. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan apa sih yang Bapak Ibu, sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga di kertas, lalu Bapak Ibu simpan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, lalu silakan rekannya berusaha membuka kepalan tangan tersebut. Ya, ditulis dulu Bapak Ibu. Ya, bukan. Tuliskan salah satu yang menurut Bapak Ibu berharga. Silakan coba praktekkan. Boleh Bu Lala sama Bu Sulis ke depan untuk mempraktekkan. Ya, diremas. Bu Sulis yang berusaha membuka kepala tangannya Bu Lala. Silakan. Bisa nggak? Ayo pertahankan. Ternyata nggak bisa ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sulis sama Bu Lala. Nah Bapak Ibu, ternyata kita semua tuh perlu sekuat tenaga ya. Kayak Bu Lala tadi perlu sekuat tenaga untuk mempertahankan sesuatu yang berharga. Sedangkan Bu Sulis nih berusaha membuka kepala tangannya Bu Lala untuk mencari apa sih yang sangat berharga di kepala Bu Lala itu. Nah, sudah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan Anda? Bu Sulis, tadi Bu Lala buka nggak kepala tangannya? Enggak. Oke. Apa sih alasannya Bu Lala tidak mau membuka kepala tangannya Bu Lala tadi? Mau melindungi yang ada di dalam ini. Iya. Yang ada di kepala tangan. Melindungi yang ada di dalam kepala tangan. Oke, baik. Ternyata iya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Dalam kegiatan tadi itu Bu Lala atau Bu Sulis yang memimpin kendali Bapak Ibu. Iya. Membuka atau menutup berarti Bu Lala ya. Bu Lala memegang kontrol atau kendali, sama seperti kita Bapak Ibu. Kita di kelas juga, kita adalah pemegang kendali atau kontrol di kelas kita. Jadi kita harus mempertahankan kondisi kelas, bagaimana peserta didik kita nyaman belajar di dalam kelas. Lanjut nih. Nah, hari ini Bapak Ibu ada budaya positif di SD Jati 4. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita ada disiplin positif. Bapak Ibu, kalau misalnya saya bilang disiplin, apa sih dalam benak pikiran Bapak Ibu disiplin itu? Boleh Kak Kiki? Bu
untuk disiplin yang menaati peraturan sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki. Pak Kiki. Silakan Ibu. Berdiri kebanyakan Disiplin menurut itu menurut saya. Iya. Disiplin menurut saya itu bahwa sikap taat dan patuh ada peraturan dengan nilai yang dipercaya dalam diri sendiri. Dan mungkin saja. Baik. Terima kasih Bu Tati. Nah, ternyata disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Nah, selama ini kan kita tahunya disiplin itu aturannya. Nah, siapa sih Bapak Ibu yang biasanya membuat aturan di sekolah? Biasanya aturan itu pertama kepala sekolah masih menerapkan untuk di sekolah, terus guru dan semua warga yang ada di sekolah salah satunya adalah. Terima kasih. Ternyata aturan itu masih dibuatkan oleh Dewan Guru ya selama ini dengan kepala sekolah. Itu aturan yang berlaku. Lanjut. Baik Ibu Bapak, tadi kita sudah dengan disiplin positif. Kalau di Jatibening Park itu ada yang saya sih bilangnya diambil. Terus ada juga yang kemarin kasih desti ya Bapak Ibu. Di Jatibening Park ini ada program kasih desti. Kita lanjutkan. Ini kebijakan universal Bapak Ibu, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, harga diri, rendah hati. Lanjut Bapak Ibu, kita sudah masuk di kurikulum merdeka dengan paradigma baru, pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Ternyata pembelajaran paradigma baru adalah memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan semua kebutuhan mereka, baik asesmen maupun proses kegiatan pembelajarannya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Selama ini kita itu mengilsikan guru itu mengontrol murid, lalu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selain itu, kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Orang dewasa berhak memaksa. Ternyata itu semua miskonsepsi ya Bapak Ibu. Ada kesalahan. Ternyata kita tuh orang dewasa tidak boleh memaksa peserta didik kita untuk mau belajar. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran mereka untuk mau belajar. Lanjut. Nah, Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Boleh Bu Ai? Boleh minta? Iya betul. Oke. Ayo senang aja ya. Karena pasti udah pada masih pada ingat. Oke. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman
tadi sudah memimpin kami ice briefing dan mengenal profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila betul sesuai yang tadi sudah dilakukan bersama, dinyanyikan bersama. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar yang akan kita harapkan kepada peserta didik semua kita semua. Nah, selain tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif, Bapak Ibu, ada juga nih motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak dilakukan peserta didik kita? Nah, Bapak Ibu, mana dari ketiga motivasi ini yang banyak sekali sekarang ini dilakukan oleh peserta didik kita? Boleh raise hand, Bapak Ibu? Dari ketiga ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, manakah yang paling banyak saat ini Bapak Ibu temukan di peserta didik kita? Nomor 1. Kenapa Ibu? Oh, berarti yang banyak sekarang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yaitu Bapak. Jadi peserta didik kita itu melakukan sesuatu hal bukan atas kesadaran diri, tapi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik, kita lanjutkan Ibu. Nah, tadi kan kita sudah sepakat nomor 1. Sekarang Bapak Ibu, strategi apa yang selama ini menurut Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid, dan bagaimana hasilnya menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu, bagaimana cara menerapkan strategi apa yang Bapak Ibu terapkan untuk disiplin positif? Untuk menanggapi motivasi perilaku anak ketika dia harus berusaha sadar diri untuk melakukan sesuatu yang baik, kita sebelum belajar ataupun kita sebelum melaksanakan membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, supaya mereka Bagaimana hasilnya? ya pasti ada yang ngikutin, ada yang pasti anak-anak ikutin. Nah, ada yang masih tetap juga melanggar. Terima kasih Bu Ai. Ternyata betul ya Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, betul, kesepakatan kelas itu adalah dibuat berdasarkan masukan dan saran dari peserta didiknya. Jadi kita hanya mengakomodir atau memfasilitasi mereka. Apa sih yang mereka mau perbuat, apa yang
tidak boleh dan boleh dilakukan. Ya, Bapak Ibu silakan. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita kan ada dua ya di hukum penghargaan. Ada kata-kata dari Alfie Kohn, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ternyata selama ini kalau kita menjanjikan hadiah Bapak Ibu kepada peserta didik kita, itu masih salah Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dijanjikan, tetapi harus kesadaran diri dari peserta didik untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau pujian boleh? Kalau pujian boleh. Boleh 2 jempol, boleh Ibu. Memberikan bintang dia. Boleh. Tapi jangan salah juga, memberikan bintang itu juga suatu hadiah. Jadi kalau memang Ibu mau memberikan sesuatu, berikan aja pujian 2 jempol, gitu. Hebat, anak hebat. Nanti mereka akan berlatih itu di benaknya, di alam bawah sadarnya bahwa mereka tuh benar-benar anak hebat, anak baik, seperti itu Ibu. Bukannya bintang juga itu seorang kata buat anak Hollywood. Iya. Saya kira itu bintang ketika anak kelas 1 tulisannya rapi, tulisan dia pertama selesai, saya kasih bintang 1. Anak lagi kamu menyelesaikan tugas dengan cepat dan hasilnya tulisannya rapi, nilainya juga baik, maka ibu pun kasih bintang. Apakah itu juga merupakan suatu hadiah atau penghargaan pujian? Untuk kelas 1 masih boleh ya, kayaknya kalau sekedar bintang. Baik itu penghargaan buat mereka karena mereka sudah berusaha menjadi penulis yang baik, cepat selesai. Masih boleh tuh, tapi untuk kelas besar itu sepertinya sudah tidak relevan. Jadi biasanya hanya pujian kalau kelas besar. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada identitas, hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Nah, restitusinya adalah merupakan pilihan. Ada juga korban, hukumannya korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, itu hukuman. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusinya mendapatkan penguatan. Ini lanjut masih seperti yang tadi, nanti saya kasih soft copy-nya. Ada lanjut. Ini masih sama Bapak Ibu, hukuman, Nah, lanjut Bapak Ibu, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perkataan atau perbuatan. Sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana Bapak Ibu dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid. Kalau konsekuensi itu berarti murid dan guru ya Bapak Ibu. Oke. Diterima sebelumnya diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek Bapak Ibu. Nah, restitusi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada lagi, restitusi adalah proses
dan 6. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai keselamatan, kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai bagian universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa maupun agama. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita mau main sebentar. Boleh Bapak Ibu diklik di suara. Oke. Nah, Bapak Ibu mencatat sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, coba diklik. Ternyata konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita lanjut di suara. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Murid diminta untuk push up. Menggantikan tas tugas teman yang telah dijalankan. Berdiri di depan kelas sampai menghadap kaki. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah baru mengatakan. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain. Coba hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman, coba, Miss. Ternyata dari sini kita ketahuan ya, Bu, kalau dia bentuknya berupa fisik, itu biasanya itu hukuman. Sedangkan kalau misalnya tekanannya hanya berupa tugas, bisa dalam waktu sebentar, itu adalah konsekuensi. Sampai di sini Bapak Ibu bisa? Ya, kalau saya anak karena salah, ini bukan itu. Karena konsekuensi dengan duduk di pinggir lapangan, apalagi siang hari, kan kenapa sampai itu tidak menimbulkan masalah dengan orang tua. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kalaupun misalnya itu jangan lama-lama Bu, 5 menit atau 10 menit saja. Jadi hukum tetap berkonsekuensi, tapi tidak lama, jangan lama-lama, apalagi lepas 1 jam nanti pingsan mereka. Jadi 5-10 menit saja. Jadi kalau memang dilarang sebenarnya, yang boleh itu konsekuensi. Makanya tadi kan betul kata Bu Ai, di awal itu kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang digunakan untuk apa sih aturan yang harus kalian lakukan selama 1 tahun ke depan. Dan di tiap kelas akan berbeda peraturan yang berlaku. Beda dengan di kelas 1 dengan kelas 6 itu masih beda. Ya, mungkin di kelas 1 membawa peralatan alat tulis sendiri-sendiri gitu. Atau di kelas 6 apa? Beda-beda pasti. Tingkatannya itu pasti beda Bu. Jadi tiap kelas akan berbeda.
tergantung bagaimana kelasnya, peserta didiknya yang memberikan masukan dan saran. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke pembentukan keyakinan kelasku. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang tadi ya Bu, ada kalimat universal. Ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kita juga Ibu Bapak Guru, kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika ada keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan kondisi, masih boleh direvisi ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu tidak mutlak berlaku dalam waktu 1 tahun, tapi bisa direvisi jika Hapus, jangan bilang kalau mau belajar itu Bu guru saya nggak bisa, Bu guru saya nggak bisa. Hapus, kamu sekolah itu kan di belajar itu supaya bisa. Walaupun kamu belum bisa, tanamkan diri kamu, saya harus bisa. Jangan bilang saya nggak bisa, itu doa. Nah, terus saya cek sama orang tuanya. Makanya Gus, karena Agus itu dalam motorik tangan emang tidak bisa, dan dia itu selalu minta, Bu, aku nggak bisa nulis di papan tulis. Aku contohin supaya nggak lebih biar boleh. Udah gitu, ibunya tuh seperti tidak menerima. Besoknya si Agus datang diseret sama ibunya. Kata saya, Mama Agus jangan begitu sama Agus, apalagi Agus lihatnya sama teman-temannya. Gitu. Bilang baik sama anak sih. Walaupun saya bukan ibunya, tapi saya ibu gurunya di sekolah, ibunya di kelas. Nah, sudah gitu Agus duduk, nggak mau. Agus boleh ditemenin sama ibunya dulu. Sudah gitu si Agus itu ya dicubit sama ibunya. Dia itu jadi harus ngasuh, harus duduk tanpa ibunya ikut ke dalam kelas. Saya udah memberikan kelonggaran untuk ibunya ikut supaya Agus mau belajar saat itu. Tapi ibunya dengan emosi itu memberikan kekerasan sama Agus sehingga Agus nangis saja. Memulih anak, ya teman-teman yang ini juga tahu. Nah ibu sendiri itu cubit-cubit anak. Ya nggak boleh juga Bu, menahan kayak gituin. Iya Bu, maaf ini apalagi dengan teman-teman yang salah dong dia. Jadi sepertinya yang bermasalah itu bukan Agusnya, yang bermasalah itu bukan Agusnya, tapi orang tuanya. Orang tuanya yang bermasalah. jadi itu benar-benar Bu, orang tuanya. Nggak tahu sendiri dia tuh. Kalau dia agama juga sama dari. Jadi tapi sekarang mah udah saya ngomongin gitu, anaknya ada lagi dia saudara. Walaupun dia, Bu saya nggak bisa. Yang nggak sabar dari orang tuanya ini. Bahasanya ada di Kalau Agusnya mah semangat, laksanaannya semangat. Saya Ada asap, ada aja dan sebagainya ya. Bu Ella sih ada tidak keras apa-apa. Mereka Bu Ella saya nyebutnya 2 hari. Kemarin ada lagi Bu. Berarti kalau kasus ini hanya lebih mudah ya Bu ya, karena dia hanya muridnya pulang di rumah dia cerita karena merasa tidak dihargai sama gurunya. Sedangkan kenyataannya kan beda. Lebih lapangan itu lebih Maksud saya dia kan enggak TK. Tapi selama ini loh emaknya nggak ngajari selama ini. Masa? Yang berarti Bu, Ibu sudah jelas yang bermasalah itu ibunya yang tidak paham dengan kondisi anak dan
Baik, terima kasih Bu. Oke, ternyata betul ya Bu, di sini lebih. Nah, Bapak Ibu, kita mau menuliskan nih kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Bagaimana tindakan Bapak Ibu untuk memenuhi kegiatan tersebut? Yang pertama tadi Ibu guru bilang, aku dari Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata ada gangguan. Kita lanjut 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga memantau, yang keempat sebagai teman. Nah, yang kelima Bapak Ibu sebagai manajer di kelas. Jadi 5 posisi pemantau yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas. Tapi kalau bisa nomor 1 dan nomor 2 itu Bapak Ibu tinggalkan. Yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah nomor 3, 4, dan 5. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau setiap ada peserta didik yang bermasalah, kita bisa melakukan kegiatan dengan melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada validasi tindakan yang salah, lalu bisa menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau Bapak Ibu menanyakan keyakinan, bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, ini disiplin positif, nanti bisa saya kirimkan filenya. Oke, Bapak Ibu, refleksi pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Sebelumnya saya minta maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Bapak. Nanti videonya diedit-edit aja. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
Kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai di kelas 5B. Siswa-siswi diajak membaca buku selama kurang lebih 15 menit dan mereka akan menceritakan kembali apa sih yang sudah mereka baca. Kamu baca apa? Kamu baca dinosaurus. Ceritanya tentang apa dinosaurus itu? Kamu baca apa? Bobo. Terus itu judulnya apa? Ini di sini judulnya. Layar hijau. Kamu baca apa? Why? Tentang apa judulnya? Mikroorganisme ya? Oke. Kamu baca apa, Kak? Baca novel ya? Ada yang baca novel, ada tenlit, ada yang baca majalah Bobo, dan ada yang membaca Why. Nah, ini di kelompok putri-putri nih. Kakak baca apa? Indahnya Mandeh Sumatera Barat. Oke, apa sih yang kamu dapat dari bacaan tersebut? Di sini kita bisa melihat pulau yang sangat indah. Oke, terima kasih. Bagaimana cara membaca ini? Kesannya gimana? Seru. Jadi banyak tahu pengetahuan ya? Oke, jadi kamu tahu tuh tentang Sumatera Barat ya. Thank you. Meski jalan pun berliku, jatuh tapi ku kembali, bangkit untuk semakin gemilang. Kisah seru di sekolah, ada cinta, ada duka dan banyak cerita. Serunya belajar di sekolah, di sini kita bertukar arah untuk ceria masa depan. Masa sejuta kenangan tak akan aku lupakan. Bersiap untuk terbang lebih tinggi. Di sekolah ada cinta, ada cinta. Berikut adalah testimoni dari kelas lain, yaitu kelas 4B, diwakili oleh Ibu Hasanah setelah melakukan penerapan keyakinan kelas. Setelah kami anak-anak kelas 4 mengadakan keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas, perasaan saya sebagai guru merasa terpuaskan. Kenapa? Karena anak-anak itu bisa mengungkapkan peraturan apa yang mereka inginkan, lalu kita bersama-sama untuk memecahkan apa peraturan yang akan ditulis
untuk peraturan yang ada di dalam kelas. Jadi anak-anak itu merasa terwakilkan, apa keinginan mereka masing-masing berbeda-beda. Maka kami sebagai guru dan anak-anak, keyakinan kelas itu kita bersama-sama untuk sepakati apa saja yang ada peraturan sesuai dengan keyakinan anak-anak itu. Mungkin anak-anak juga merasa bangga karena apa? Karena keyakinan kelas masing-masing anak itu merasa dihargai oleh teman dan gurunya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelasku. Berderet. Laki-laki siap berderet. Iya Bu, siap. Aku siap. Panca dari yang tinggi, dari yang tinggi ya Pak. Dari yang tinggi, dari yang tinggi. Kalau pendek dari yang tinggi. Dari yang tinggi. Nempel. Ya Rizka, apa kabar hari ini? Oke, Rizka, tadi bisa berdiri dengan anak-anaknya. Hari ini katanya Rizka berkata-kata sia-sia ya? Iya. Buat apa? Berbuat satu kesalahan itu wajar. Ya. Harusnya hari ini udah datang. Kenapa nggak bisa nahan emosi? Ya, orangnya kenapa sayang? Aliska tahu nggak kalau Aliska tadi berkata sia-sia? Bukan bermaksud tidak bersama tetapi Misari hanya mengkonfirmasi perkataan laporan dari teman-teman Ariska. Betul atau tidak? Tadi Ariska itu dikatakan sia-sia. Nah sekarang Ariska sudah tahu, Ariska sudah melakukan kesalahan. Stop. Ariska
berkatalah yang baik-baik saja. Jangan menggunakan kata sia-sia. Coba kalau baik, kalau Areska yang di posisi dikatain oleh temannya, Areska marah enggak? Sama dengan rekan-rekan yang lain. Kalau Areska berkata sia-sia, Areska tidak bisa jaga mulut atau jamu, maka teman-teman yang lain merasa sedih juga. Oke, nah kalau setelah kejadian ini, kira-kira apa sih yang akan Areska lakukan? Kenapa yang Areska tidak akan berkata sia-sia lagi. Nah, perasaan Areska gimana sih setelah Areska mengungkapkan perasaannya ke Misari? Biasa aja, nggak ada rasa senang atau sedih atau apa. Udah pernah diginiin sama siapa? Dilaporin ke siapa? Oh, jadi kalau misalnya tidak akan melaporkan ke orang tua nih langsung, tapi misalnya akan tegur Areska dulu. Maksudnya misalnya Areska tidak lagi berkata sia-sia. Jaga mulutnya ya. Apa yang ada keluar dari mulut Areska adalah perkataan-perkataan baik. Oke? Terus kalau begitu, Areska tahu kan keyakinan kelas kita adalah salah satunya adalah jaga mulut. Jadi berkata yang baik-baik saja. Ya. Nah, apa sih Areska yang akan lakukan nih? Areska lakukan setelah pertemuan kita ini. Oke, tidak lagi berkata sia-sia. Boleh nggak Areska berjanji sama Misari? Ya. Kenapa? Tanamkan di hati Areska agar Areska tuh tidak berkata sia-sia. Niatkan terus di dalam hatinya kalau Areska mau berkata kata-kata yang membawa berkat buat teman-teman. Ya. Nah, kita punya kesepakatan kelas yang Areska sudah masukkan informasinya. Areska sudah buat bareng-bareng dengan rekan-rekannya. Ya, untuk saat ini Misari tidak akan lapor ke orang tua. Tapi kalau Areska nanti terus-terusan, misalnya ada peringatan khusus buat Areska. Ya. Jadi sekarang itu Areska harus jaga mulut, ya, tidak boleh berkata sia-sia lagi ya, nggak boleh lupa. Harus perkataan yang ada di hati Areska, di keluar dari mulut Areska adalah perkataan-perkataan baik. Oke, Misari senang loh kalau Areska mau berubah, jadi tidak merugikan orang lain lagi. Sehingga Areska itu tidak dalam masalah terus bersama teman-temannya. Oke? Sampai di sini ada yang mau Areska bicarakan sama Misari? Sudah cukup? Areska sudah lega? Areska bisa menjalankan amanat Misari tadi untuk menjaga mulutnya, ya. Jadi omongan yang keluar dari mulut Areska adalah kata-kata berkat ya. Oke, terima kasih Areska. Sampai ketemu lagi. Kita janji ya, jaga mulut ya, jaga mulut. Terima kasih Areska. Oke. Felix dan Fatih, apa kabar hari kalian hari ini? Baik. Oke, nah
Kali nggak Fatir? Kemarin Misari dapat informasi nih, katanya Fatir tidak ikut kegiatan rohis nih. Enggak, kemarin bolos. Benar, Fatir bolos. Diajak bolos sama Feli. Oke, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi pasti ada alasannya. Apa sih alasannya Fatir bolos kegiatan rohis? Diajak main. Oke, diajak main game di belakang sekolah. Nah, Fatir merasa terganggu nggak dengan ajakan itu? Oke. Stop. Nah, Fatir, boleh nggak bisa tahu apa sih alasan kamu tidak ikut kegiatan rohis Jumat kemarin? Karena aku takut diajak bolos. Enggak kamu aja yang mau ikut. Kan aku kan nggak ada kewajiban untuk rohis. Oke, benar kata Felix ya, Fatir ya. Felix itu kan beragama Kristen. Nah, Felix tidak ada kewajiban untuk ikut kegiatan rohis. Tetapi kalau Fatir itu ada kewajiban untuk kegiatan rohis. Nah, apa sih alasan lain nih Fatir melakukan hal tersebut selain diajak Felix? Boleh Misari tahu apa sih alasan lain Fatir ikut kegiatan melakukan hal tersebut? Oke, selain diajak Felix main game online, kalian juga diajak ke kantin ya? Oke. Felix besok Felix harus mengingatkan nih Fatir untuk tugas dan kewajibannya rohis di hari Jumat ya. Oke, Felix dan Fatir, kira-kira nih masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama? Nah, kalau kegiatan Felix dan Fatir membolos kegiatan rohis kemarin nih, terutama Fatir, kira-kira melanggar tidak peraturan kelasnya? Kalau boleh tahu, poin mana yang kalian langgar? Dalam kebaikan. Nah, betul tuh. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalnya, Felix harusnya mengingatkan Fatir untuk ikut kegiatan rohis. Begitu Fatir harus mengingatkan Felix untuk ikut kegiatan rohis. Jadi nggak malah membolos, ajak bolos gara-gara mau main game online atau kantin. Ya, nah kalau sudah jelas ini, Misari boleh bertanya nggak? Nah, apa sih bayangan kalian tentang kelas ideal menurut kalian? Belajar dengan asik, seru, dan serius. Oke, nah kalian mau berjanji untuk tidak membolos lagi baik kegiatan rohis maupun rohis? Oke, kalau begitu Misari terima kesalahan ini karena setiap manusia pasti punya salah. Tetapi tugas Misari untuk mengingatkan, tugas Felix mengingatkan Fatir, dan tugas Fatir juga untuk mengingatkan Felix. Terima kasih sudah mau jujur dan terbuka. Misari harap ini terakhir kali ya kalian melakukan hal tersebut. Bisa diterima? Oke, kita salaman dulu. Stop. Felix, siswa dari kelas 5B, setelah saya berbicara dengan Misari dan Fatir, saya akan menjalani kesepakatan kelas dengan baik. Terima kasih. Fatir dari kelas 5B, setelah berbicara dengan Misari, Saya siap melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. 5B dengan baik.
Berikut adalah testimoni oleh rekan guru Pak Iqbal setelah mengikuti sosialisasi budaya positif. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa tercerahkan dan kegiatan ini sangat positif dan mudah-mudahan dapat terrealisasi dengan baik di sekolah ini. Terima kasih.